Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan ujung NIM 019 kelas L1A akan menjelaskan pembahasan laporan materi pengenalan alat survei dan pemetaan. Dalam kegiatan survei dan pemetaan, penggunaan alat bantu sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa alat dasar yang umum digunakan adalah GPS, Global Positioning System, dan kompas. GPS membantu menentukan posisi atau koordinat suatu titik di permukaan bumi dengan teknologi satelit, sedangkan kompas berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin di lapangan. Melalui pengenalan dan pemahaman kedua alat ini, diharapkan mampu melakukan pengukuran dan pemetaan dengan lebih tepat serta sesuai dengan tujuan dilakukannya survei. GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara berkesinambungan di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca bagi banyak orang. Ada berbagai jenis macam GPS. Yang pertama yaitu GPS genggam. GPS genggam adalah perangkat navigasi portable yang dirancang untuk penggunaan umum seperti pemetaan lokasi penelitian, pengambilan sampel, navigasi di lapangan, atau aktivitas di luar ruangan. Lainnya, fiturnya biasanya memiliki tipe data seperti penentuan posisi, navigasi rute, dan mungkin dilengkapi dengan kompas elektronik dan altimetri. Akurasi dari GPS genggam ini standar, biasanya dalam kisaran beberapa meter. Yang kedua itu GPS Trimble TDC 600. Trimble adalah merek yang terkenal dalam industri GPS profesional yang menawarkan perangkat GPS dengan akurasi tinggi untuk aplikasi teknisi seperti survei tanah, pemetaan pertanian, presisi konstruksi, dan pemantauan lingkungan. Fitur canggih seperti RTK, Real Time Kinematic, yang memungkinkan akurasi hingga tingkat sentimeter. Akurasi GPS ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan GPS genggam. Biasa, karena ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkan presisi. GPS berfungsi untuk menentukan posisi atau koordinat suatu titik di permukaan bumi dengan bantuan satelit. Selain itu, GPS juga digunakan untuk navigasi arah, membuat rute perjalanan, mengukur jarak maupun luas area, serta membantu pengumpulan dalam survei dan pemetaan. Teknologi ini sangat bermanfaat karena mampu memberikan informasi yang akurat, cepat, dan praktis untuk berbagai keperluan, baik dalam penelitian, transportasi, maupun aktivitas sehari-hari. Alat yang selanjutnya yaitu adalah kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas terbagi menjadi 2, yaitu kompas analog dan kompas digital. Perbedaan dari kompas analog dan kompas digital terletak pada komponen-komponen atau material yang digunakan pada kompas tersebut. Kompas analog menggunakan jarum atau lempengan besi sebagai petunjuk arah, sedangkan kompas digital menggunakan kompas-kompas elektronika seperti sensor magnet.
Kompas analog memiliki berbagai jenis yang umum digunakan dalam kegiatan survei dan pemetaan. Kompas lensa dilengkapi dengan kaca pembesar kecil untuk memudahkan pembaca skala dan arah dengan lebih teliti. Kompas bidik biasanya digunakan untuk mengukur suatu objek secara langsung di lapangan, dilengkapi dengan alat bidik agar lebih presisi dan akurat. Sedangkan kompas orientaring umumnya dipakai dalam kegiatan navigasi atau orientaring medan, berbentuk sederhana dengan plat dasar transparan sehingga mudah digunakan bersama peta. Itu tadi adalah contoh dari dari kompas analog. Ketiga jenis kompas ini memiliki fungsi masing-masing, tetapi sama-sama berperan penting dalam menentukan arah di lapangan. Kesimpulan pada pembahasan ini adalah GPS dan kompas merupakan alat penting dalam survei dan pemetaan untuk memperoleh data yang akurat. GPS digunakan untuk menentukan posisi, jarak, dan rute dengan bantuan satelit. Sedangkan kompas bertujuan menunjukkan arah berdasarkan medan magnet bumi. Dengan memahami cara penggunaan keduanya, kegiatan survei dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. Dan untuk saran pada praktikum kali ini adalah diharapkan untuk praktikan untuk lebih tertib lagi dalam menjalani praktikum, dan untuk asistennya sudah sangat baik. Sekian pembahasan, kesimpulan, dan saran dari laporan materi pengenalan alat survei dan pemetaan. Terima kasih.